Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa adib ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan Ki Haji Muslim Alim, pimpinan segenap para asatidz serta pengurus dan jemaah Majelis Khatmul Quran Al-Mubarakah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan kegiatan rutin kita. Tentu mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap segala sesuatu yang diperintahkan Allah melalui kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu hal yang tentunya menjadi wajib kita laksanakan, dan setiap perintah itu harus kita lakukan dengan sepenuh hati, karena bagi orang yang melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun ketika kita meninggalkan dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan diganjar dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam Islam mengenal satu kewajiban itu dengan al-wajib atau al-fardu. Yang disebut al-fardu adalah ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi, yaitu perkara yang akan diberi pahala, diberi ganjaran oleh Allah bagi orang yang melakukan, dan akan diberi siksaan oleh Allah bagi orang-orang yang meninggalkan terhadap fardu atau kewajiban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kita mengenal satu perintah itu disebut al-amr. Perintah-perintah itu semuanya tidak sama. Ada perintah itu kita diperintahkan Allah untuk berpuasa, kita diperintahkan Allah untuk zakat, kita diperintahkan Allah untuk bersedekah dan lain sebagainya. Beda dengan ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena perintah yang bernama sholat ini adalah sesuatu yang begitu istimewa. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Itu tidak sebagaimana perintah-perintah lain yang diperintahkan Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi sholat 5 waktu itu kemudian langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjemputnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu penting dan agungnya salat ini, maka salat itu menjadi standar, menjadi patokan untuk diterimanya amal-amal kebaikan yang lain. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama nanti dihisab di akhirat di hadapan Allah adalah sholatnya. Ketika sholatnya lolos, ketika sholatnya baik, maka amal ibadah lainnya juga akan baik. Tetapi ketika sholatnya bermasalah, maka ibadah dan amal perbuatan baik yang lainnya juga akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam menjelaskan tentang sholat ini, terlebih ketika kita istiqomah melakukan sholat berjamaah, Allah telah menyiapkan pahala-pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendawamkan sholat berjamaah, meskipun itu tidak wajib secara individu, karena sholat jamaah itu fardu kifayah, artinya kewajiban kelompok. Ketika ada orang Islam yang melaksanakan sholat jamaah, maka orang Islam yang lain itu menjadi gugur kewajiban meskipun tidak berjamaah. Pun demikian
bagi orang yang melaksanakan solat berjemaah secara istiqomah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa orang yang istiqomah dengan solat berjemaah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 5 perkara. Man dawama shalawatil khamsi fil jama'ati a'tahu Allahu khamsa khisalin. Siapa yang istiqomah di dalam melaksanakan salat berjemaah, maka Allah akan memberi kepada orang tersebut dengan 5 perkara. Awwaluha, yang pertama adalah yarfa'u anhu dhiqal 'aish. Jadi Allah akan menghilangkan dari orang yang istiqomah selalu salat berjemaah itu dari kesulitan-kesulitan hidup, dari kesempitan-kesempitan hidup. Pikirannya akan dilapangkan, rezekinya juga akan diluaskan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjemaah. Sholat berjemaah itu lebih utama kalau dilaksanakan di masjid atau musola. Tetapi di rumah-rumah sekalipun, kita yang penting sholat berjemaah, maka apa yang dijelaskan di dalam kitab ini itu termasuk kategorinya. Meskipun ketika sholat di masjid itu kedudukannya lebih utama. Yang kedua, wa yarfa'u anhu adzabal qabri. Orang yang ahli sholat berjemaah itu akan diangkat oleh Allah ketika meninggal nanti di dalam kubur dari siksa kubur. Terbebas ia dari siksa kubur. Kenapa? Karena siksa kubur itu begitu mengerikan, sebagaimana yang telah kami jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan yang ketiga, pahala yang akan diberikan Allah kepada orang yang istiqomah di dalam sholat berjemaah, wa yu'ti kitabahu biyaminihi, yaitu Allah akan memberikan catatan amal kebaikannya itu dari sebelah kanan. Orang kalau sudah sakaratul maut, ketika menerima amal kebaikannya, pilihannya 2 saja. Kalau tidak lewat kanan, pasti lewat kiri. Catatan amalnya diberikan Allah. Kalau lewat kanan, berarti dia adalah orang yang selamat. Tapi kalau lewat kiri, berarti itu orang yang celaka. Na'udzubillah. Terus yang selanjutnya, wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib. Keempat, orang yang istiqomah di dalam melaksanakan sholat berjemaah nanti di padang mahsyar ketika melewati siratal mustaqim itu seperti petir yang menyambar. Cepat dia tidak lagi berlari, tidak lagi terbang, tapi seperti petir menyambar. Karena itu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, yang paling puncaknya adalah wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan tanpa dihisab. Berarti tanpa dihisab, nanti di padang mahsyar dia tidak lagi dimintai pertanggungjawaban dari amal perbuatannya. Tanpa dihisab langsung dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu pahala bagi orang yang istiqomah di dalam sholat berjemaah. Terus bagaimana kalau orang yang tidak sholat? Dia mengaku orang Islam, mengaku orang beriman, umatnya Rasulullah SAW, tapi justru dia tidak sholat. Maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika masih hidup di dunia, bahkan sampai nanti ketika dibangkitkan menuju padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 perkara akan diberikan Allah ketika dia masih hidup di dunia. 3 perkara akan diberikan Allah ketika dia sakaratul maut. 3 perkara akan diberikan Allah azab itu ketika dia berada di dalam kubur. Dan 3 perkara akan diberikan Allah itu ketika dia dibangkitkan dari alam kubur untuk menuju ke padang mahsyar. Apa 6 perkara ancaman dari Allah bagi orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu sebagai kewajibannya?
Yang pertama, dia akan dicabut keberkahan dari umurnya. Yang dimaksud dicabut dari keberkahan umur adalah orang itu meskipun umur panjang, umur 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, karena keberkahannya dicabut oleh Allah, maka umur yang panjang ini, yang 100, 200, 300 tahun ini, ternyata umurnya tak bisa dibawa untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dia selalu terdorong kepada perbuatan-perbuatan dosa dan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang sering tak mau sholat, tidak melaksanakan sholat 5 waktunya, maka umurnya meskipun panjang itu dihilangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disebut umur yang berkah itu adalah tidak mesti yang ratusan tahun, meskipun hanya puluhan, 30, 40, 50 tahun hidup di dunia, tapi kalau diberkahkan oleh Allah, maka umur yang hanya puluhan itu lebih banyak dibawa kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang dianjurkan dan diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang tidak sholat itu akan dihilangkan oleh Allah dari cahaya, tanda-tanda kesolehan pada wajah seseorang itu. Maka orang yang ahli sholat dengan orang yang tidak sholat, dari mukanya saja bisa kita kelihatan sudah. Orang yang ahli sholat, ahli wudhu, istiqomah dalam sholat, dia mukanya pasti bercahaya, tidak buram seperti orang yang tidak melaksanakan sholat itu. Kenapa? Karena cahaya mukanya, cahaya kesolehan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, segala amal baik apapun, kalau orang tidak sholat, maka amal-amal baik yang lainnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, setiap doa-doa yang dimunajatkan, dipinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak sholat itu doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kita berdoa. Kenapa? Karena orang tidak sholat, kata Allah, orang yang tidak sholat itu doa-doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, orang yang tidak sholat itu tidak akan dapat bagian pahala dari doa-doa orang yang soleh. Oleh dari para ulama, para aulia, ketika dia berdoa, mendoakan semua umat dari Rasulullah SAW, kalau orang itu tidak sholat meskipun orang Islam, maka doa salafuna sholihin, orang-orang soleh, orang-orang waliullah itu tidak akan sampai kepadanya. Doa itu hanya akan sampai kepada orang-orang yang ahli sholat. Dan yang keenam, orang yang tidak sholat itu ketika hidup di dunia akan diwarisi, dibenci oleh kebanyakan manusia. Lebih sedikit manusia yang akan senang, yang banyak itu manusia itu tidak akan senang terhadap orang tersebut, karena itu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 6. Ketika dia masih hidup di dunia, bagi orang yang tidak sholat diancam dengan 6 perkara. Kalau sudah dia sakaratul maut, orang yang tidak sholat itu ancamannya ada 3. Yang pertama, mati dalam kondisi terhina, tadi su'ul khotimah. Yang kedua adalah mati dalam kondisi kelaparan. Dan yang ketiga, mati dalam kondisi kehausan. Karena orang yang akan sakaratul maut itu akan dicabut nyawanya itu oleh Allah. Orang itu akan kehausan yang luar biasa, Pak. Hausnya Anda, hausnya kita ketika hidup di dunia itu tak seberapa dibanding hausnya orang yang sakaratul maut. Dijelaskan oleh Rasulullah, seandainya orang yang sakaratul maut itu dikasih air minum dengan air yang ada di bumi ini, itu tidak akan bisa menuntaskan dahaganya itu ketika sakaratul maut. Maka di dalam doa-doa kita selalu minta kepada Allah untuk dimudahkan di dalam sakaratul maut. Dan orang yang berat nanti
ketika sakratul maut itu diantaranya adalah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Yang meninggalkan sholat 5 waktu. Terus di dalam kubur juga ancaman bagi orang yang tak melaksanakan sholat itu juga ada 3. Yang pertama, kuburannya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah kuburan kita itu kecil, nah, itu disempitkan oleh Allah, dihimpit dengan tanah. Ketika kita berada di dalam kubur, kemudian apa? Tulang-tulang orang yang dihimpit oleh tanah itu akan hancur. Itu ancaman bagi orang yang tidak sholat. Yang kedua, orang yang ada di dalam kubur yang ketika hidup di dunianya dia meninggalkan sholat, dia akan dikobari dengan bara api di dalam kuburnya. Jadi temannya itu api sudah di dalam kubur. Dan yang ketiga, orang yang tidak sholat itu nanti dikasih teman bukan malaikat, bukan bidadari, tetapi temannya di dalam kubur itu adalah Asy-Syuja'ul Aqra namanya. Oleh ulama dijelaskan seperti itu. Apa Asy-Syuja'ul Aqra? Asy-Syuja'ul Aqra itu sejenis ular, bukan ular di dunia, tapi memang itu ular yang diutus Allah untuk menyiksa orang yang ketika hidup di dunia tidak sholat, di dalam kubur dikasih teman ular itu namanya. Ular itu dari mulutnya selalu keluar api. Ketika dia berbunyi, bunyinya itu lebih dahsyat daripada petir, lebih nyaring daripada petir. Itulah teman orang-orang yang ketika hidup di dunia dia tidak sholat, di dalam kubur itu akan ditemani oleh Asy-Syuja'ul Aqra, atau ular yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa orang yang tidak sholat ketika hidup di dunianya. Dan ketika nanti dibangkitkan dari dalam kubur menuju padang mahsyar, juga Allah mengancam dengan 3 siksaan. Yang pertama, diberatkan di dalam hisab atau perhitungan amalnya nanti di padang mahsyar. Yang kedua, itu akan dighadab atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, puncaknya adalah akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, salat adalah ibadah utama dan terutama bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampian puasa, kalau tak mampu berpuasa, itu ada rukhsah dari Allah, tapi tidak dengan sholat. Maka sholat, selagi nafas ada di badan, sholat itu tetap wajib. Ketika kamu tak bisa berdiri sholat, silakan sholat duduk. Kalau duduk kamu juga tidak bisa karena uzur, maka sholatlah kamu dengan tidur miring. Kalau tidur miring tidak bisa, maka sholat dengan telentang. Kalau telentang juga tidak bisa, maka sholatlah kamu dengan isyarah. Isyarah juga tidak bisa, maka sholatlah kamu dengan matamu, dengan berkedip-kedip, pakai perasaan sholatnya. Kalau berkedip-kedip juga tidak bisa matanya, udah sholatkan. Artinya sholat, orang itu tidak akan ada toleransinya dari Allah selagi kita masih bernyawa. Sholat itu tetap wajib dilaksanakan. Jadi itu bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.